Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa ratusan warga Kebon Sayur Cengkareng, Jakarta Barat yang menjadi korban penggusuran. Massa menggeruduk kantor Wali Kota Jakarta Barat karena upaya mediasi untuk menghentikan penggusuran dengan Wali Kota Jakarta Barat tak dipenuhi. Kericuhan pun tak terbendung saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Alhasil mereka terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. Dalam mediasi sebelumnya, warga meminta alat berat yang digunakan untuk membongkar lahan di permukiman mereka ditarik kembali. Namun upaya mediasi tak membuahkan hasil dan sebagian tempat tinggal warga digusur. Inginnya warga hari ini kena datang di Wali Kota, hentikan aktivitas dan keluarkan alat beko. Tidak ada penekanan, intimidasi terhadap warga Kebon Sayur. Intimidasi dari siapa? Ada sekelompok orang, Bang. Sekelompok orang di sana dengan datang dengan tanpa ada sebuah kesepakatan untuk mengosongkan tempat dengan ganti rugi sepihak. Aksi unjuk rasa ratusan warga di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat ini merupakan buntut penggusuran tempat tinggal mereka seluas 22 hektar di 2 RW dan 4 RT di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengaku mendapatkan intimidasi untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dan ganti rugi secara sepihak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Ricuh unjuk rasa di kantor Wali Kota Jakarta Barat yang dilakukan korban penggusuran warga Kebon Sayur Cengkareng menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi hasil sidang kode etik Polri resmi memecat ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar dari institusi Polri dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Saya Syafaati Suryo, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil minibus pengangkut telur ludes terbakar di Temanggung. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting. Sebuah minibus terbakar hebat di pinggir Jalan Protokol Ahmad Yani, Temanggung, Jawa Tengah. Kobaran api dengan cepat menjalar dan mobil ludes dalam waktu singkat. Api baru berhasil dipadamkan ketika 2 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kejadian berawal saat pengemudi mengantar telur di Banyu Urip. Tiba-tiba banyak orang memperingatkan ada percikan api di bagian bawah mobil. Kemudian api dengan cepat membakar mobil dan ratusan telur yang masih tersisa di dalamnya. Kata orang tuh banyak ada tetesan api, terus saya kan coba ngegas, ternyata mesinnya sudah mati. Terus saya setengah kopling, saya berhentikan di situ yang aman kira-kiranya. Nah, tahu-tahu saya lihat ke bawah, ternyata udah tambah banyak tetesan apinya. Kata Pak supir Kopaja tadi disuruh nyabut aki, ya saya nggak berani toh. Terus saya cari bantuan, cari apa, ternyata nggak ada. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 50 juta rupiah, sementara arus lalu lintas di lokasi sempat macet. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Merak membenarkan peristiwa kapal motor penumpang Portlink 3 menabrak dermaga. Peristiwa terjadi saat kapal hendak bersandar untuk melakukan proses bongkar muat penumpang. Nabrak ini, Cok. Nabrak ini, Cok. Iya kan gue bilang. Nabrak ini. Kapal motor penumpang KMP Portlink 3 menabrak dermaga 6 pelabuhan penyeberangan Merak. Insiden kapal motor penumpang Portlink 3 yang menabrak itu diduga saat proses sandar. Kapal mengalami kendala olah gerak yang kemudian menabrak movable bridge yang mengakibatkan kerusakan pada bagian fender, housing kolom dan beton protektor.
Insiden KMP Portling 3 yang menabrak movable bridge saat proses sandar di dermaga 6 terjadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. KMP Portling 3 menabrak dermaga 6, di mana KMP Portling 3 melakukan perjalanan dari Bakauni sekitar pukul 8.40, kemudian sampai di Merak sekitar pukul 10.00 WIB, di mana tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden tersebut, hanya ada kerusakan material. Akibat peristiwa ini, pengelola jasa angkutan penyeberangan Merak terpaksa tidak mengoperasikan dermaga 6 yang berada di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak karena dermaga mengalami kerusakan yang sangat parah. Tim teknis diturunkan untuk mengecek tingkat kerusakan yang ada di dermaga tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, awasilah putra-putri Anda saat bermain di luar rumah. 3 anak laki-laki tewas tenggelam di Danau Situ Gede, Tangerang, Banten. Warga histeris menyaksikan ketiga bocah malang itu dievakuasi ke tepi danau. Danau Metropolis, Danau Meadowland. Warga Cikokol, Tangerang, Banten histeris menyaksikan 3 anak laki-laki tenggelam di Danau Situ Gede. Ketiga korban sempat berteriak minta tolong. Warga yang berada di lokasi pun berupaya menyelamatkan korban, namun naas ketiganya dengan cepat tenggelam. Nyawa ketiga bocah malang ini pun tidak tertolong. Ada yang nolongin itu langsung nggak lama keangkat 1. Terus ada yang tukang ngejaring juga ikut ngebantu kan. Jarak yang korban pertama sama yang korban kedua itu juga agak lama. Sedangkan yang korban pertama aja kita ibarat bantu buat ingin kesadaran gitu, udah bantu biar keluarin air dari paru-parunya itu. Ini berbusa aja nyampe nggak sadar. Petugas kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Kota Tangerang, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Untuk mencegah peristiwa serupa terulang, petugas mengimbau kepada warga agar tidak berenang di danau. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.